namanya kan kesiapan untuk kita hadapi 10 hari lagi Idul Fitri ya. Saya kira dari sisi transportasi, layanan publik, layanan tol, bandara, ya kan. Kemudian juga nggak kalah pentingnya adalah bagaimana Presiden sangat concern urusan harga-harga dari kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari Lebaran, hari raya gitu. Saya kira itu sih kalau dari undangannya gitu. Tapi kalau untuk tinjauan dari Kementan sendiri untuk soal kebutuhan pokok ini jadi concernnya sejauh mana? Ya, Pak Presiden ini hampir setiap hari itu nelpon beberapa menteri atau wakil menteri termasuk saya, Pak Menko Pangan gitu ya, itu menanyakan terkait harga sembako. Sangat concern sekali beliau. Ya selalu ditanya gimana itu harga-harga gitu. Nah pantauan kita harga-harga sembako relatif stoknya ada, harganya relatif stabil. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang misalnya ada lonjakan signifikan. Yang tinggi, yang sempat tinggi tapi sekarang udah turun ya cabai sempat tinggi, kemudian sekarang udah turun di kisaran 50 sekian atau 60-an lah, jadi affordable lah untuk daya beli masyarakat sekarang, tapi yang lainnya relatif lebih sedikit ya, karena kan kalau kita ngomong beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain, ayam, dan seterusnya relatif lebih masih oke lah gitu, tinggal cabai aja, tapi dengan cabai ini kita harap ya sudahlah, kita berusaha untuk supaya memberikan harga yang fair, yang adil, ya jangan juga terlalu murah karena di situ ada petani, tapi juga jangan terlalu mahal karena ada banyak konsumen juga yang membutuhkan. Dipastikan stok selama cuti Lebaran ini aman. Nah itu yang kita sangat concern sekali dan kita sudah cek. Kalau beras kan ya as you know lah bahwa kinerja Bulog sudah baik, serapannya sudah baik, ya. Terus stok kita di gudang sudah 2 juta ton lebih. Jadi untuk beras aman. Untuk gula kita cek di PTPN juga stoknya cukup ya. Kemudian minyak goreng kita sudah koordinasi juga dengan beberapa pihak termasuk pihak swasta ya. Beberapa perusahaan-perusahaan besar apakah Wilmar, apakah Sinarmas dan lain-lain yang memproduksi minyak goreng juga stok ada. Memang di bulan puasa ini dan Lebaran nanti semua stok ini kita minta ke semua produsen untuk kita banjiri pasar. Jadi kemanapun masyarakat beli, mau ke supermarket, minimarket, pasar tradisional, ke warung tetangga harus ada barang itu. Nah itu memastikan itu. Selain itu, pemerintah juga melakukan operasi pasar di semua kantor dinas perdagangan, semua kantor balai pertanian plus 4.800 kantor pos seluruh Indonesia. Sekarang utilisasinya sudah 2.000 per hari ini ya, sudah 2.818. Nah kita harapkan sampai dengan Lebaran nanti target sasarannya 4.000 gerai bisa kita buka di 4.000 cabang kantor pos di seluruh Indonesia. Nah, harapannya lagi setelah Lebaran kantor pos ini tidak tutup. Ya, sembakonya tetap dilanjutkan ya. Menjadi gerai sumber pangan sembako yang harganya baik, murah bagi masyarakat dan juga kan ada koperasi desa manapun tidak lain-lain ini kita mau sambungkan. Jadi kantor posnya jadi mini DC-nya, mini distribution center-nya dan seterusnya. Saya kira ke arah sana kita. Tapi ada operasi khusus soal yang minyak kita produsennya untuk dibenahi nggak sih Mas? Itu karena kayaknya setiap minggu selalu ada, itu apakah jadi operasi rutin nanti atau seperti apa Mas? Iya, untuk bisa menyeleksi nanti masyarakat dapat kualitas yang betul. Ini kan yang kelihatan kasat mata, yang jelas itu kan kemarin pelanggarannya adalah pelanggaran volume ya. Dari kuantitasnya, kita kan belum melihat misalnya dari sisi kualitasnya, apakah kualitas sama. Nah, kita benahi semua. Tentu ini kan terkait masalah kalau produsen sudah dalam kaitannya untuk ekspor, mereka sudah melakukan kewajiban untuk demonya. Nah ini kan pelanggarannya ada di repackingnya. Ya, nah ini kita beberapa sudah kita tindak, sudah ada juga tersangka. Ya tentu saja kan begini ya, harus kita evaluasi secara keseluruhan betul, bahwa dari sisi kualitas, pengawasan kualitas dan pengawasan kuantitasnya harus jelas, harus benar. Apakah kita lagi kemarin saya bicara atau Pak Mentan juga bicara dengan Pak Menteri Perdagangan bagaimana DMO-nya itu juga sebagian dilewatkan 10 kah, 20% kah atau lebih dilewatkan BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Itu salah satu bahan diskusi yang kita mau ini. Tapi kita ingin jangan sampai kasus per kasus ini membuat kegaduhan sehingga nanti jadi panik kemudian di lapangan barangnya nggak ada. Jadi kita tetap penegakan hukum tetap dilaksanakan, tapi ingat banjiran pasar harus dibanjiri sama produk-produk
yang dibutuhkan masyarakat itu juga sangat penting. Ya. Jangan sampai satu sama lain itu saling mengganggu gitu. Mendekati Lebaran akan ada sidak yang makin rutin lagi untuk minyak kita ini, Pak? Oh iya, tapi tadi kita sudah sidak di Jogja, terus kemarin di mana beberapa kan saya udah nyebar orang ya, termasuk dinas-dinas saya minta untuk lakukan sidak di pasar-pasar. So far belum ada temuan baru. Ya karena memang ini kan kemudian heboh kan orang mungkin yang sudah terlanjur pada ditarikin dan seterusnya. Selain itu juga produsen-produsen nakalnya kan sudah ditindak sama kepolisian. Kita tegas di situ. Tapi berarti masih ada potensi untuk produsen nakal lainnya berarti yang dilaporkan ke Ya kita kan begini ya, orang berniat jahat ini kan kita nggak bisa larang ya. Tetap intinya adalah siapapun yang melanggar, menari-nari di atas penderitaan rakyat, ngurang-ngurangi kualitas dan ngurang-ngurangi kuantitas harus dihukum. Nggak ada pengecualian siapapun. Ya, itu pesan Presiden. Saya kira kalau ada ya, kita kan di Kementan sendiri membuka aduan tapi lebih ke proses di internal. Tapi kalaupun aduan termasuk itu ya, gabah, bulog, nggak dibeli, ngadu di sosmed aja rame, kita pasti follow up semua. Ya. Ingat, minyak goreng itu tuh dulunya awalnya dari temuan masyarakat di sosial media, kemudian kita telusuri semua, Pak Mentan, saya, kita turun ke pasar-pasar, ternyata memang terbukti ada beberapa. Enggak semua. Jangan juga digeneralisasi, beberapa oknum ini kemudian dianggap semuanya melakukan itu ya. Jadi kita harus apresiasi, harus hargai orang yang sudah kerja baik. Bahwa ada oknum yang jahat, ada oknum yang serakah, ada oknum yang begini itu ya tentu saja ini bagian dari dinamika kita bagaimana negara hadir, kita tindak siapa yang salah, siapapun itu kita tindak. Untuk hotline tersebut bisa jadi catatan untuk Kementan nggak sih Pak, untuk kemudian dibikin layanan khusus untuk menerima laporan tersebut? Ya bisa. Ada sih sebetulnya ya, tapi mungkin belum familiar. Nanti saya kasih deh. Ada kok aduan, termasuk aduan kalau ada orang korupsi, ada orang minta fee di Kementerian Pertanian itu ada nomornya, tanpa harus menyebutkan sumbernya. Jadi kalau di kami di Kementerian Pertanian, kalau Anda misalnya ya media atau siapapun itu menemukan sesuatu, misalnya ada staf atau ada pegawai kami yang minta fee, minta apa, dipersulit dan lain-lain, bisa kirim surat kaleng pakai WA ke nomor, nanti aku kasih nomornya. Ya, kita udah jalankan itu dan banyak temuan termasuk pupuk palsu, ya kan kemarin rame-rame ya pupuk palsu itu dari aduan-aduan itu. Aduan kaleng itu kadang-kadang ya ada beberapa yang akurat ya, jadi beberapa sudah kita copot, sudah kita berhentikan karena adanya pelanggaran dari hasil aduan, mohon maaf, surat kaleng kalau zaman dulu, sekarang kan suratnya kan nggak ada, pakai dikirim WA aja namanya nggak dicantumkan kan nggak apa-apa, gitu ya. Oke, terima kasih.